Ya, si Mbak Cantik ini pengen sharing tentang pengalaman dia nih, pindah warga negara atau melepas kewarganegaraan Indonesia. Sebelum kita mendengar cerita beliau ini, gue mau nanya nih sama Yani dan Mira, kalian masih WNI atau udah WNA sih sebenarnya? Kalau Karena gue sih masih WNI ya, tapi status di Australia itu residen gitu. sama gue juga masih WNI dan residen. Oke. Tapi Amir, selama lu kan udah menikah 11 tahun, hampir 14 tahun tinggal di Jerman. Nah, pernah nggak sih kayak lu tuh ada pembicaraan dengan Kang Edi gitu ya tentang pindah menjadi warga negara Jerman gitu? Pembicaraan serius sih nggak pernah, tapi memang gue pengen juga suka kepikiran juga sih ya, maksudnya ingin menjadi warga negara Jerman karena lebih ke hak politik sih kalau gue. Jadi aku ngerasa gini loh, kan kerja di sini gitu ya, terus membayar pajak yang sedemikian besar. Aku pengen dong gitu ikut menentukan itu uang pajak itu mau dipakai apa gitu ya. Apalagi misalnya sekarang si kecil kan sekolah. Ya keputusan politik di tingkat kota misalnya jemputan itu gratis atau enggak buat anak itu kan menentukan banget gitu ya. Dan aku nggak bisa milih gitu. Itu sih yang bikin gatel sebetulnya ingin jadi warga negara Jerman gitu. Terus suami bilang udah deh gitu ya. Udahlah. Jadi sekarang kalau ada pemilihan apa-apa dia seperti mewakilkan dua suara. Jadi kita selalu bertengkar dulu. Tapi ya sudahlah gitu ya. Tapi karena gini, karena kalau Jerman kan boleh ya 2 atau 3 warga Dua negara tuh warga boleh negara ya. sebetulnya. Tapi karena Indonesia nggak boleh, jadi ya sutralah. Tapi di sini kan lagi rame mengenai permasalahan perang ya, Ukraina dengan Oh iya Rusia. iya. Suami gua jadi lebih ke untung ya, dia bilang, untung ya gitu. Lebih ke practical reason. Ini kalau ada apa-apa, kita harus ngungsi kemana, kita tahu akan ngungsi kemana, gitu dia bilang. Nah, tapi ada juga nih misalkan ya WNI gitu yang pindah ke warganegaraan apapun alasannya, tapi memang untuk mempermudah segala sesuatunya itu pindah mengikuti warga negara pasangannya gitu. Either way warga negara suaminya atau warga negara istrinya gitu. Teman kita yang satu ini orang Indonesia, suaminya orang Polandia tapi tinggal di Australia dan pindah menjadi warga negara Australia gitu. Iya, karena biasanya ya itu ya, biasanya pindah ke warga negaraan suaminya gitu. Tapi dia bukan pindah warga negara Polandia, tapi dia pindah warga negara Australia karena domisilinya di Australia. Jadi tamu kita kali ini bernama Zebi, wanita berdarah Indonesia, yaitu tadi ya menikah dengan pria Polandia, domisilinya di Brisbane, Australia, dan sudah punya anak toddler, balita ya, itu lagi lucu-lucunya namanya Lily. Wah, Halo Zebi. Siapa namanya? Halo Zebi. Halo. Apa namanya kabar Lily. semuanya? Namanya Lily. Nama anakku Lily, 1,5 tahun. Aduh, itu lagi Oh lucu. ya ampun, lucu. Lily itu nama bunga. Aku suka bunga. Iya, cantik Lily, secantik bunga lili, sesuai namanya. Iya. Tapi kamu kenapa sih Zep alasannya gitu kamu memilih untuk menjadi warga negara Australia? Iya, case-nya beda banget kayaknya sama kebanyakan teman-teman mixed couple lainnya. Soalnya kata Yani tadi, mostly semuanya kan ikut pasangan, kewarganegaraan pasangannya. Cuman karena aku dan suami aku tinggal di sini, di Australia ini, jadinya kita just for practical reason gitu, pindahnya ke warga negara Australia gitu. Sebenarnya belum lama sih aku ganti warga negaranya, baru banget 2 tahun. Just before COVID, sampai bulan kemarin itu baru 2 tahun. Padahal aku di sini udah 12 tahun, udah 12 tahun di Australia, jadi baru 2 tahun terakhir ganti warga negara. Dan iya karena pas kesini sih sebenarnya nggak ada pikiran, nggak ada plan untuk tinggal di Australia for good gitu loh. Pas kesini tahun 2010 emang buat kuliah gitu, mungkin kuliah di sini, kerja di sini sebentar, terus mungkin pulang ke Indonesia dan cari pasangan di sana dan menetap di sana. Cuman setahun setelah ke Australia itu, tahun 2011, aku ketemu Marek, suami aku. Sama-sama teman kuliah, teman sekampus. Terus mulai pacaran tuh.
lulus di sini bareng-bareng, sama-sama cari kerja dari nol di sini bareng-bareng, terus dilamar, nikah, dan sekarang punya anak, tahu-tahu udah 12 tahun aja gitu loh berlalu. Nggak berasa banget. Dan setelah itu, we realize that our life is here di Australia gitu. Nggak cuma buat aku, tapi buat dia juga. Soalnya sama-sama anak rantau kan, dua-duanya awalnya. Dan iya buat make our life easier gitu loh, punya paspor Australia buat aku dan buat dia bakal kayaknya ngebantu banget in the long run. Jadi nggak cuman buat aku doang yang ganti warga negara, tapi suami aku juga apply warga negara Australia. Tapi bedanya kan tadi dikasih tahu Mira kalau European citizen kan bisa dual citizenship ya. Enaknya gitu, cuman aku yang harus melepas kewarganegaraan Indonesia. Beratnya sih di situ. Zebi, tadi kan kamu sempat sebut ya bahwa ini tuh untuk alasan praktis aja, untuk membuat hidup jadi lebih mudah. Itu contohnya kayak gimana tuh, Zeb? Aku memutuskan untuk sama-sama pindah paspor itu kalau misalnya traveling, apalagi pergi mudik ke keluarganya gitu loh. Berasa banget paspor Indonesia kalau misalnya mau apply visa kan lama gitu ya. Lama paperworknya dan segala macam. Apalagi kan aku tinggalnya nggak di Sydney. Kalau di sini kan kebanyakan kayak konsulat untuk negara-negara lain-lain kebanyakan di sana. Jadi kemarin tuh setiap mau mudik ke Poland, aku harus terbang ke Sydney, apply face to face dan segala macam itu yang takes so much time dan juga mahal kan, harus terbang dan segala macam. Dan nggak kayak buat mudik aja, kayak tahun 2019 aku kepilih sama tempat kerja aku untuk ke New York buat conference di sana. Dan itu tuh yang mepet banget, kayak akhir bulan harus pergi dan head office aku tuh nggak ngeh kalau aku tuh bukan Australian citizen gitu loh. Dan untuk apply visa ke US itu tuh aku sampai yang aku nggak jadi pergi nih, kayaknya nggak cukup waktunya, yang really upset gitu loh. Padahal akunya excited banget. Akhirnya sampai harus terbang ke Perth. Dan kalau tahu Australia dari Brisbane ke Perth tuh jauh banget, aku bisa sampai Bali lagi kalau ke Perth. Dari Jauh banget, iya. Jauh banget, kayak dari ujung negara sampai ke ujung sana lagi gitu loh. Harus nginep di sana, terbang ke sana, aku udah bisa pulang ke Indonesia kalau segitu jauhnya. Cuman ngebelain untuk ke US Embassy buat apply visa. Dan di situ ngerasa banget yang I wish I have an Australian passport gitu. Jadinya bener-bener buat practical reason, apalagi nanti kalau udah punya anak dan traveling ke luar negeri kalau misalnya ada apa-apa kayak COVID kemarin, warga negara in Australia disuruh pulang, dibantuin pulang ke sini waktu awal-awal COVID mulai. Dan kalau misalnya kita lagi di luar negeri, ada apa-apa natural disaster, kejadian di negara lain, Lily sama Mareknya misalnya paspor Australia tapi aku paspor Indonesia, aku nggak akan bisa dibantuin sama pemerintah Australia. Yang ada aku harus hubungin pemerintah Indonesia. Iya, nanti dibawa pulangnya ke Indonesia karena kan rumahnya di sana gitu, dan nanti terpisah sama keluarga. Dan itu sih pertimbangannya juga. Aku jadi pengen tahu nih Zebi, prosesnya lama nggak sih untuk pindah warga negara dari Indonesia sampai ganti Australia gitu? Gimana tuh? Kalau misalnya udah jadi permanent resident di sini, itu tuh proses untuk jadi citizen-nya di Australia itu harus nunggu 1 atau 2 tahun gitu. Setelah itu kita bisa apply sendiri online kalau kita emang mau pindah. Dan setelah apply itu bisa nunggu untuk diundang datang ke seremoninya itu bisa kayak nunggu 6 bulan, setahun, beberapa tahun tergantung keadaan negara saat itu lagi gimana. Kayak kemarin tuh kita lucky banget karena seremoni kita tuh pas belum COVID, kayak Januari 2020, COVID baru mau keluar April kan. ya, Maret. Iya, dan setelah itu teman-teman aku yang lain yang
abis nunggunya lebih lama karena saat itu di-block dulu, di-stop dulu untuk penerimaannya karena mungkin pemerintahnya mau lihat gimana keadaan di sini, soalnya subsidi yang pemerintah bakal kasih mungkin ke depannya juga akan berbeda tergantung keadaan dan mungkin nggak mau nambah warga negara sini karena harus ngebayarnya nambah kalau ada apa-apa. Dan itu kita juga alhamdulillah banget, lucky banget karena dapat citizenship-nya sebelum COVID dan tahun 2020 itu housing price tuh kayaknya lagi go down banget karena kan banyak orang yang lost jobs dan segala macam gara-gara COVID. Dan tiba-tiba pemerintah itu ngasih ekstra subsidi untuk beli rumah di luar dari first home owner subsidi, jadi tambahin lagi, cuman untuk tahun itu kayaknya buat stimulate ekonomi dan segala macam, dan hanya untuk citizen aja. Dan alhamdulillah kita dapet, dan karena kita udah citizen, jadi again practical reason aja buat ganti paspor. Kamu ada tes yang harus diikutin nggak untuk jadi warga negara Australia? Di sini karena first language-nya English, kita cuman harus download booklet untuk ujian tes kewarganegaraan gitu. Semuanya multiple choice. Nah itu dan apa? belajar Soalnya sendiri. apa aja sih? Tes kewarganegaraan kayak apa itu? Pertama ngafalin lagu kebangsaan Australia karena pas seremoni. Serius, Li? Nyanyi bareng, iya serius. Sama-sama berdiri, sama-sama put your hand in your heart, nyanyi bareng-bareng pas seremoni. Waktu seremoni kita tuh kayak ada mungkin 10.000 orang, banyak banget karena kayak cuma setahun 2 kali mereka adain seremoninya gitu. Iya, dikasih booklet gitu kayaknya 30 pages apa gimana, latihan baca. Pertanyaannya apa aja sih? Sejarah gitu? Pertanyaannya tuh yang sejarah, tahun berapa, apa Kapten Cook kesini dan segala macam. Aku pun beneran, aku pun nanya sama teman-teman aku yang Australian, mereka bilang I don't even know the answer gitu. Lu sempat nggak sih galau gitu pada saat memutuskan untuk pindah warga negara? Ini kalau gue nggak kebayang soalnya gitu, gue pasti galau berat. Iya banget. Galaunya banget, makanya nggak kepikiran untuk pindah udah segitu lamanya di Australia. Nggak pengen ngelepas paspor ijonya aku gitu loh. Galaunya tuh lebih kayak yang kalau ada apa-apa ke depannya, aku nggak bisa pulang lagi loh. That's not my home anymore gitu loh. If something happen, aku harus tetap di sini gitu loh. Itu doang sih yang kebayang awal-awalnya, tapi setelah hamil dan punya anak, nggak kepikiran lagi. Kepikirannya lebih yang we have to be united. Kalau ada apa-apa nggak kepisah. Ketika lu memutuskan pindah itu kan pasti ada keluarga Indonesia yang dikasih tahu dong, ya kan? Misalnya bapak ibu atau ya keluarga yang lain. Itu gimana? Deg-degan banget, apa ya, waktu sebelum apply udah kayak sedikit-sedikit ngasih tahu ke mama, ke papa, kayak, oh ini loh mungkin bakal apply citizenship, dan yang nggak serius conversation gitu loh, soalnya kayak apalagi kalau face to face, kayak waktu cerita pas mama papa lagi kesini man, face to face tuh deg-degan lihat apa sih reaksinya gitu loh, reaksi facial expression-nya beliau berdua gitu, jadi sedikit-sedikit ngasih taunya. Tapi pas aku ngasih tahu confirm-nya itu setelah seremoni, aku bilang, teteh orang Sunda nih aku, teteh udah ganti ke warganegaraan nih, Pak Ma, support-nya ya dan segala macam. Terus yang, hah beneran? Kok harus kayak gitu dan segala macam. Jadi dijelasin gitu ke keluarga inti. Tapi mama papa selalu bilang, pasti teteh dan Marek udah dipikirkan mateng-mateng apa alasannya. Dan itu emang yang terbaik buat living situation kalian di sana gitu. Deg-degannya itu yang kayak kalau ngelihat
ya kenapa dilepas, disappointment di keluarga gitu. Itu yang kayaknya aku nggak kuat gitu loh Nggak tega ya. nggak tega gitu loh. Tapi kalau dari keluarga besar ada nggak, Zep, yang ngasih komen apa gitu? Apalagi kalau keluarga besar yang agak jauh-jauh lebih ke yang disappointed, tapi karena mereka nggak tahu juga sih gimana kita kerja kerasnya di sini untuk dapat visa Australia. Nggak cuma aku tapi suamiku juga, karena di sini dari masih student visa sampai bisa apply Australian citizen tuh melalui ada kali 5 atau 6 different visa, dan setiap visa itu harus nunggu 2 tahun. So we work really hard gitu to be where we are, dan orang-orang nggak ngerti gimana perjuangannya kalau nggak ada di tempat kita sekarang gitu. Cuman kalau saat udah dijelasin, apalagi saat dijelasin soal mudik ke Poland, lebih ngerti. Dan cuman teman-teman di sini doang yang congratulate us, yang semuanya yang di Indonesia dan keluarga lebih ke yang menyayangkan banget. Tapi dikasih tau lah nggak beda hati dan semuanya masih Indonesia banget, cuman paspor dan statusnya aja yang beda. Masih berasa jadi orang Indonesia nggak? Secara identitas gitu. Banget, Indonesia banget. Nggak berubah, semuanya nggak berubah, masih makan makanan Indonesia, masih ngomong bahasa Indonesia sama keluarga. Apalagi sekarang punya anak kan, lebih ke yang malah lebih sering sekarang ngomong bahasa Indonesia di rumah, karena aku pengen Lily juga bisa berbahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia juga. Iya, terus kadang-kadang suka pakai bahasa Sunda, karena kan kalau sama keluarga dari mama kayak Eyang dan segala macam masih yang Sunda banget ngobrolnya di sana gitu. Terus Lily juga masih yang Indonesia banget tuh, yang pakai minyak telon, pakai minyak kayu putih dari bayi. Nothing's changed gitu loh, semuanya tetap sama, mau paspor manapun tetap Indonesia banget. Still Indonesian. Iya, kalau ditanya di sini dari mana, I'm Indonesian. Karena kelihatan dong dari atas sampai bawah wanita Indonesia banget. Itu menarik banget ya. Kenapa? Maksudnya still ya identified as Indonesian. Paspor ini ya tidak serta-merta menggantikan identitas kita ya. Identitas masing-masing, iya. Dan perasaan dan hati gitu ya, akan kecintaan terhadap Indonesia itu ya nggak bisa digantikan dengan paspor. Nggak bisa, iya, dengan paspor. Misalkan nih ada pendengar yang misalkan lagi mengalami situasi yang sama, mungkin lagi galau gitu ya, kayak kamu sebelum memutuskan. Apa sih kira-kira tips yang bisa kamu kasih ke yang lagi dengerin? Apa nih yang harus mereka siapkan? Kalau mau pindah warga negara, apalagi ikut warga negara pasangan sendiri, itu harus mastiin kalau kita dan pasangan kita itu have strong relationship gitu loh. Soalnya kita yang melepaskan warga negara kita nggak punya plan B. We can't just suddenly go home, bilang aku mau pulang ke Indonesia. Kita nggak bisa gitu. Jadi itu sih yang paling important, dan juga alasannya harus valid. Nggak cuman kayak, mau aja karena seneng di sini gitu. Dan seneng itu bisa berubah nanti gitu. Jadinya kita sih selalu kalau make big decision gitu selalu ditulis pros dan cons-nya itu apa aja, dan kalau prosnya jauh lebih banyak, make your life easier, dan kedepannya boleh itu dijalanin gitu. Makasih banget Zebi udah cerita dengan kita gitu. Soal pengalaman hidupnya yang luar biasa buat aku ya, keputusan yang sangat luar biasa gitu kan. Iya. Makanya aku excited sih sebenarnya pas diajak untuk sharing ini, biar teman-teman yang ngedengerin episode ini yang misalnya ada keluarga atau teman yang menjalani hal ini, disupport, karena nggak gampang untuk melepaskan kewarganegaraan, ambil keputusan dan segala macam. You wanna be there for them.
apapun keputusan yang mereka ambil gitu. Nah, Iya, makanya iya. ini kalau misalnya ada yang lain yang juga ingin ngobrol-ngobrol seperti Zebi ya, barangkali dengan tema yang juga luar biasa menariknya, silahkan bisa kirim email ke mixedcouples.id@gmail.com atau bisa DM juga ke Instagram kita @mixedcouples.id gitu. Mau ada yang ditambahin Thank lagi you nggak nih banget, Zebi? Sebi. Iya, Atau Mau Yana? tambahan lagi? Udah semuanya kayaknya kita udah mencakup semuanya. sip. Zebi, Thank terima you. kasih banyak. Thank you. Ya, makasih banyak. Sama-sama. Ya, take care.